Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak ini sehat semuanya. Alhamdulillah Di sehat. sini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Ada Pak yang nggak masuk Pak. Kayaknya ada yang nggak masuk. Siapa? Itu Aryo Pak. Aryo. Mas Aryo, kenapa Mas Aryo? Belum tahu Pak, ada acara kayaknya. Ada acara keluarga nggak Pak? Masalah keluarga. Saya belum izin di masyarakat. Pak. Ya, bertemu lagi dengan saya. Tapi sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, alhamdulillah kita semua berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mas bisa disiapkan untuk berdoa. Oke, untuk berdoa dipersilakan. Berdoa dulu. Adalah kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan materi bangunan ya. Jadi Bapak akan menampilkan terkait dengan materi bangunan di yang telah dibangun. Mana begini? Nah, materi yang akan kita bahas mengenai bangunan dan kegiatan kerja kita. Kemudian selanjutnya kalian ini mampu menerapkan kemudian dan bisa mengaplikasikan kemudian yang berkaitan dari anak. Oke, nanti sebelum memasuki materi ini juga kemarin telah kita beda ya dengan truk dalam kata beragam. Nah, ini kemudian juga ada itu dengan saya sebutkan dari mengapa hal ini tidak terjadi. Kemarin ini kalau bisa terjadi gimana? Faktor-faktor yang mengaruhi dalam tersebut terjadi dan mengalami rasa beragam. Masa keberatan Pak. Bisa juga mengalami kotor-kotor yang dalam badannya. Roda, nah, di sisi lain ini juga kita tidak sepakat dengan penggunaan roda belakang ya. Ini tidak tepat sehingga sistemnya ini tidak seimbang sehingga menimbulkan roda belakang itu. Oke, di sini ada pertanyaan. Kemudian bisa apa sih? Ada pertanyaan? Hubungannya sama pengukuran apa? Nah, hubungannya dengan pengukuran. Pengukuran ini sangat krusial ya apabila jika kita mengukur dengan suatu ketepatan. Jika kita mengukur tidak tepat maka ini akan menimbulkan suatu resiko-resiko yang akan tidak resiko yang akan menimbulkan resiko ini tadi ini berarti kata kita tidak ketepatan suatu mungkin apa itu pengukuran? Menurut anak-anak, apa itu pengukuran? Apa yang Anda ketahui mengenai pengukuran? Umur Pak. Ukur apa? Jalur. Yang spesifik. Ukur jalur mungkin. Ada yang lain mengenai pendapat tentang pengukuran? Sesuatu yang dapat diukur Pak. Ya. Ada yang lain? Sesuatu yang dapat dibandingkan. Ya, semua jawaban dari anak ini tepat ya. Pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan sesuatu yang belum diketahui ukurannya dan sesuatu yang telah diketahui ukurannya. Jadi misal saya memiliki satu buah apa namanya? Pantulis. Nah, ini kita bandingkan dengan sesuatu yang sudah
ukurannya sudah pasti sebesar meteran. Meteran ini kan sudah pasti ya. Kita bandingkan dengan ini papan tulis ini nanti jadi bisa kita ukur papan tulis ini bandingkan dengan meteran. Nah, kemudian dalam pengaturan ini ada yang namanya suatu alat ukur. Nah, bisa dilihat anak-anak mengenai suatu alat ukur di atas ini di PPT. Ada yang tahu yang alat ukurannya yang ini warnanya alat ukuran. Nah, Alat ukur dosa apa? alat ukur saya Neraca ya. Nah, digunakan untuk mengukur Neraca. neraca ini digunakan untuk mengukur massa. Kemudian yang PB Meteran. meteran. Nah, meteran ini digunakan untuk mengukur Baju. ya. Ini ada juga apa namanya? Jendal stok Sobat. Ya. Cara bacanya gimana Pak? Sobat. tebal STP BAT tebal. Kemudian ada termometer ya yang tidak digunakan untuk mengukur suhu. Nah, ini apa ini? Biasanya beda-beda itu apa ini? Teknik memakai namanya multimeter. Multimeter ini digunakan untuk mengukur suatu arus listrik. Nah, ini juga ada dan sorong. Sampai sini ada yang digunakan mengenai alat-alat ukur. Kak, masa itu apa? Massa itu adalah berat atau berat dikalikan dengan gravitasi. Massa itu tadi suatu berat ya. Kemudian di sini saya akan meminta kalian untuk menyebutkan alat ukur yang sering kali kalian jumpai. Bisa maju ya salah satu anak-anak. Jemi. Tapi apa udah itu? Alat ukur Latar. ukur yang kalian jumpai. Bismillah. Bisa langsung aja maju. Bisa. Bersedia? Udah bersedia saya. Untuk nanti buat nilai terkait dengan kehidupan kalian. Oh, sudah. Dapat hadiah nggak Pak? Dapat dari hadiah nanti. Paling Pak, tapi Kain saja ya hadiahnya. Oh, berarti salah itu. Bisa maju aja. Enggak. Ya Pak. Saya. aku mau. Aku ngaku. Dan kalian ketahui. Sebentar. Bebas. Lima. 10. Yang di sekitar kehidupan masyarakat. Aku nih ngomong kayak gitu. Oke. Penggaris termometer dan sorong. Ada lagi yang mau tambahin? Kami itu. Mas. Jadi bagi itu datang Pak. Biar lagi sekarang. Timbangan, oke. Timbangan atau neraca? Neraka. Kalau yang di logonya ini Pak, itu apa? Itu loh Pak. Itu namanya di mana Pak? Berapa? Lo beli berapa? Sama dengan sama
Mikrometer. Mikrometer. Mikroskop kali ya? Mikrometer. Mikrometer skop ya. Kita kasih atas dulu buat yang kasih lagi. Nah, berdasarkan jawaban yang sudah jawab tadi, Anda ini sudah mengetahui ya, bahwasanya Anda sudah mengetahui mengenai suatu alat ukur. Terus kita lanjut ke besaran. Nah, apa itu besaran? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur memiliki nilai yang dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan tertentu. Nah, contoh dari besaran ini adalah pajak. Pajak ini menurut anak-anak memiliki nilai kerja. Nah, kemudian ada kemudian dapat dinyatakan dengan angka. Pajak ini dapat dinyatakan dengan angka atau tidak? Kemudian memiliki satuan tertentu. Apa satuan pajak? Kemudian ada masa juga sama, memiliki nilai, memiliki satuan tertentu. Sama dari masa apa? Dalam Ya, besaran ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kalau di materi yang kita pelajari ini hanya dua jenis saja, besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang mutlak tidak dapat diturunkan, seperti pajak, kemudian masa, kemudian suhu, kemudian arus dan lain sebagainya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok seperti volume, luas, dan lain sebagainya. Paham tidak? Mbak, tulis ya biar tidak lupa. Besaran pokok, besaran yang tidak diturunkan. Sedangkan besaran turunan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Untuk volume, dan daya dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah besaran ini ada satuan. Nah, satuan ini adalah merupakan ukuran yang menjadi acuan dari suatu besaran. Jadi satuan ini adalah merupakan ukuran yang menjadi suatu acuan dari suatu besaran. Misal
Panjang satuannya mana? Meter. Kemudian ada massa. Massa ini satuannya adalah kilogram. Kilogram. Ini bisa saya tulis. Boleh. Nah, di dunia ini ada yang menggunakan dan beberapa sistem satuan yang digunakan di dunia seperti FPS, CGS, dan MKS. Nah, di Indonesia sendiri ini menggunakan suatu satuan MKS yaitu meter, kilogram, dan sektor. Oke, sampai simpan mana? Paham. Nah ini, apa itu satuan SI? Satuan SI adalah satuan standar internasional. Artinya satuan ini telah ditetapkan oleh Badan Internasional untuk mengukur suatu benda. Ini satuan ini sudah diterapkan secara internasional. Nah ini satuan SI ini ada 7. Nah itu ada panjang misalnya adalah L. Satuannya panjang satuan dari panjang Meter. meter. Satuan meter. Kemudian ada massa. Labelnya M. Satuannya adalah kg atau kilogram. Dan ada waktu. Labelnya S. Satuannya second. Second itu S. Dan ada kuartalus. Ampere. Satuannya ada dan suhu T benar dengan T. Satuannya adalah Kelvin dan intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah kabarnya kemudian satuannya jadi urutan. Dan yang terakhir adalah bayar. Nomor besarannya adalah N. Satuannya mol. Ini bisa diputar bisa juga kalian lihat. Belajar. Ada yang dikatakan nah belum apa ini buat jam berapa ya? sampai jam 10.44 Pak. Kurang 3 menit lah. Iya, kurang semenit Pak. Berapa menit? Ya. Ya. Kurang semenit ya. Ini mau bapak lanjutkan atau Lanjut. kalau sudah ya mungkin kalian pelajari ya mengenai apa itu pengukuran besaran satuan dan yang terakhir dimensi. Kalian pelajari ya dengan dimensi itu besok bapak akan jelaskan lagi akan mereka juga dengan materi yang telah tidak jelaskan pada hari ini. Mungkin begitu saja dan dapat kita sampaikan. Selanjutnya ada pelajaran apa? Ada seni budaya Mas. Ya, besaran. Ini baik. Mungkin sekian dari bapak ya. Saya akhiri ya, karena Baiklah. sekian dari bapak. Selamat